Halo teman-teman semua, kami akan membahas topik yang sangat penting yaitu Good Corporate Governance dan Internal Control. Apa itu definisi Good Corporate Governance? Governance berasal dari bahasa Prancis, gouvernance, yang berarti pengendalian. Kata tersebut dipergunakan dalam kegiatan perusahaan yang menjadi corporate governance. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor Cap 117/M MBU 2002, GCG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Nah, dari definisi sebelumnya, GCG bisa digambarkan sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sambil mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terkait. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan relasi positif antara stakeholder sehingga perusahaan dapat dioperasikan dengan efisiensi dan mencapai tingkat akuntabilitas publik yang tinggi. Menurut FCGI, dengan menerapkan GCG, didapat 4 tujuan yang diraih, yaitu 1. Mengembangkan performa perusahaan dengan melakukan perbaikan proses pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi operasional kepada berbagai stakeholder. 2. Mempermudah perolehan sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan fleksibel, karena kepercayaan yang lebih tinggi yang sebagai hasil akhirnya akan mengakibatkan peningkatan kapitalisasi pasar perusahaan. 3. Memulihkan keyakinan investor untuk menanam modal di Indonesia. 4. Memberikan kepuasan kepada pemegang saham dengan peningkatan nilai saham dan dividen, khususnya untuk BUMN yang akan berkontribusi pada pendapatan bagi APBN. 5. Prinsip GCG. Transparansi. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada stakeholders-nya berupa keadaan dan kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham dan dewan direksi. Responsibility. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap peraturan yang berlaku meliputi masalah kerja, hubungan industrial, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup yang mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada stakeholders lainnya. Independensi. Prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fairness. Prinsip kewajaran memonitor dan menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal atau internal control. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2013, sistem pengendalian internal adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Menurut COSO, pengendalian internal adalah proses yang diimplementasikan oleh Dewan Direksi, manajemen, serta seluruh karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Dapat disimpulkan bahwa SPI adalah sebuah proses yang menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Oleh karena itu, SPI yang efektif menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Menurut Mulyadi 2010, tujuan dari sistem pengendalian internal adalah 1. Menjaga kekayaan organisasi. Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur, begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga oleh SPI. 2.
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. SPI dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal, karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan dan dasar pengambilan keputusan penting. 3. Mendorong efisiensi. Untuk mencegah duplikasi yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. SPI ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan atau prosedur manajemen dipatuhi oleh karyawan demi mencapai tujuan perusahaan. Unsur-unsur SPI. Model COSO adalah salah satu model sistem pengendalian internal yang banyak digunakan para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, mengembangkan pengendalian internal. COSO menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian. Mencerminkan sikap dan tindakan manajemen mengenai pengendalian lingkungan perusahaan yang terdiri dari berbagai faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. 2. Penilaian risiko. Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan persiapan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3. Aktivitas pengendalian. Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang merasa bahwa diperlukan tindakan untuk meredam risiko dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara umum. 4. Informasi dan komunikasi. Metode dan catatan yang ditetapkan untuk mencatat, mengolah, mengiktisarkan, dan melaporkan transaksi suatu entitas dan mempertahankan akuntabilitas untuk aktiva dan utang yang berkaitan. 5. Pemantauan. Pemantauan adalah penilaian kualitas kinerja PI sepanjang waktu yang dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi seperti yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut memerlukan proses karena terjadinya perubahan pengelolaan. Selanjutnya, evaluasi penerapan GCG dan SPI pada Bank BNI. Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI adalah bank milik negara yang secara konsisten menerapkan GCG dan SPI untuk menciptakan nilai dan memastikan kelangsungan bisnis. Evaluasi GCG dan SPI mencerminkan tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang berlaku. BNI sangat menyadari bahwa penerapan GCG yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG di BNI dapat dinyatakan bahwa mereka telah menjalankan prinsip-prinsip dengan baik. Hal ini mencerminkan komitmen BNI untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas. Berikut ini merupakan evaluasi dari penerapan prinsip-prinsip GCG BNI. 1. Transparansi. Bank BNI telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan, dari laporan tahunan hingga portal sistem pelaporan elektronik. BNI telah menyediakan saluran komunikasi yang efektif. Keterbukaan informasi ini adalah landasan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan stakeholder. 2. Akuntabilitas. BNI telah menunjukkan komitmen untuk akuntabilitas yang kuat dengan menetapkan sasaran usaha dan strategi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dengan membangun sistem check and balance. BNI telah memberikan dasar yang kuat untuk menjalankan operasinya dengan transparansi dan akuntabilitas. 3. Responsibility. BNI telah memahami betul arti tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan dengan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip GCG, dan prinsip kehati-hatian. BNI telah menunjukkan kewajiban dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, peran BNI sebagai good corporate citizen juga tercermin dalam tanggung jawab sosial yang dijalankannya. 4. Independensi. BNI telah memastikan bahwa independensi dalam struktur organisasinya terjaga dengan baik, dan pengujian independensi secara berkala membantu memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang mempengaruhi keputusan. 5. Fairness. Prinsip ini mendorong BNI untuk membuat keputusan yang berlandaskan pertimbangan objektif dan kepentingan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan pemeliharaan reputasi perusahaan. Selain GCG, evaluasi terhadap implementasi sistem pengendalian internal di BNI telah membangun dan menjalankan sistem pengendalian internal yang efektif. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai evaluasi SPI di Bank BNI.
1. Lingkungan pengendalian. Bank BNI telah memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang mendukung efektivitas pengendalian internal telah diterapkan dengan baik. Ini termasuk pemisahan fungsi antara risk taking unit dan risk monitoring unit dalam manajemen risiko, yang membantu meningkatkan pengendalian risiko. 2. Penilaian risiko. BNI telah menerapkan SPI yang komprehensif untuk manajemen risiko terintegrasi, termasuk penilaian risk assurance yang dilakukan secara independen, membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko secara efektif. 3. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang diterapkan oleh Bank BNI telah mendukung manajemen risiko, pelaksanaan transaksi, dan pengendalian operasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan dalam pengelolaan risiko dijalankan dengan baik. 4. Komunikasi dan informasi. Evaluasi terhadap penerapan informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa BNI selalu melakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan kondisi pasar. Pengawasan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola juga merupakan praktik yang baik. Selain itu, pengamanan informasi dan manajemen risiko internet banking telah dievaluasi. 5. Pemantauan. Bank BNI telah melakukan pemantauan terhadap risiko, kepatuhan, dan implementasi strategi. Ini penting dalam memastikan bahwa BNI tetap meminimalkan risiko dan mencapai visi misi perusahaan.